Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita masih tentang persamaan garis singgung lingkaran. Di pembelajaran sebelumnya kita membahas persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Nah, kalau sekarang ini kita akan mencari atau menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Jadi titik yang diketahui soal nanti berada di luar lingkaran. Nah, langsung saja kita bahas. Misalnya titik x1, y1 ini di luar lingkaran. Nah, jadi ini ya contohnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 yang ditarik dari atau yang melalui titik 7,1. Jadi nanti di soal diketahui lingkarannya ini sama satu titik. Nah, tapi kan kadang-kadang titik ini belum dijelaskan dia berada di luar atau di dalam lingkaran. Maka langkah pertama kita cek dulu titik ini berada di mana. Nah, caranya kita substitusikan titik 7,1 ini ke persamaan lingkarannya. X-nya kita ganti 7, Y-nya kita ganti 1 menjadi 7 kuadrat tambah 1 kuadrat. Dapat 50. Nah, dapat 50. Nah, 50 ini karena lebih besar dari 25, maka disimpulkan dengan kata lain titik 7,1 ini berada di luar lingkaran. Nah, nanti kalau ini kurang dari 25 hasilnya, berarti dia di dalam lingkaran. Kalau di dalam lingkaran dia tidak bisa dibuat garis singgungnya. Nah, ini ya, kalau misalnya titiknya ini di dalam lingkaran, berarti kita tidak bisa membuat garis singgungnya. Kalau ini dapatnya atau hasilnya nanti 25 sama dengan yang di sini, berarti dia pada lingkaran. Kalau pada lingkaran berarti cara menentukan persamaan garis singgungnya seperti pada pembelajaran sebelumnya. Nah, berhubung ini di luar lingkaran, nanti rumus persamaan garis singgungnya adalah ini. Y sama dengan mx plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di rumusnya ada plus minus? Yang dipakai plusnya apa minusnya? Dua-duanya dipakai. Jadi artinya ketika titik itu berada di luar lingkaran, berarti ada dua kemungkinan atau dua garis singgung. Nih ya, misalnya titik 7,1 kan di luar nih. Berarti nanti kan garis singgungnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi nanti ada dua garis singgung. Makanya di sini bisa plus, bisa min. Berarti ini garis singgung yang pertama pakai plus, garis singgung yang kedua pakai min, seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau titiknya di luar lingkaran berarti ada dua garis singgung. Nah, kita lanjut, ini rumusnya. Nah, M ini adalah gradiennya. Nah, pertama kita akan mencari gradiennya dengan cara substitusikan Y-nya ini adalah 7, ya kan? Y-nya 7, X-nya adalah 1, kemudian R itu jari-jari. Jari-jarinya berapa lingkaran ini? Nah, kan kita tahu kalau lingkaran itu rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 25 ini R kuadrat. Berarti R-nya berapa? R-nya 5, berarti akar dari 25, gitu ya. Nah, kita masukkan Y-nya 1, M-nya kita kosongin dulu. X-nya 7 plus minus R-nya 5 akar M kuadrat tambah 1. Sehingga menjadi 1. Kok dikurang 7M dari mana? Karena M kali 7 kan berarti kan 7M. Kalau kita pindah ruas ke kiri menjadi min 7M, sama dengan plus minus 5 akar dari M kuadrat tambah 1. Kemudian kita kuadratkan. Jadi ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita kuadratkan ya. Ini artinya kita kuadratkan. Kenapa harus dikuadratkan? Untuk menghilangkan akarnya ini. Jadi ruas kanan dan ruas kiri kita kuadratkan menjadi 1 kurang 7M kuadrat sama dengan, nah, plus minusnya kenapa dihilangkan? Karena kalau dikuadratkan plus sama minus itu tidak pengaruh. Contoh, min 5 kuadrat sama 5 kuadrat kan hasilnya sama. Min 5 kuadrat hasilnya 25, 5 kuadrat hasilnya juga 25. Berarti plus minusnya bisa dihilangkan kalau kita kuadratkan. Kemudian akar dari M kuadrat ditambah 1 menjadi akarnya hilang karena dikuadratkan, gitu ya. Nah, kita lanjut.
1 kurang 7M dikuadratkan hasilnya 1 dikurang 14M ditambah 49M kuadrat. Dapat ini dari mana? Ini nggak perlu saya jelaskan lagi, sebenarnya ini pelajaran kelas SMP ya, pelajaran SMP. Jadi 1 kurang 7M kuadrat itu caranya adalah 1 kurang 7M kali 1 kurang 7M. Nah, dapatnya ini nanti 1 kurang 14M ditambah 49M kuadrat. Kemudian 5 kuadrat 25 kali M kuadrat jadi 25M kuadrat, kemudian 25 kali 1 jadinya 25. Nah, kemudian 24M kuadrat. 24M kuadrat dari mana ini kira-kira? Ya, 49M kuadrat kita pindah ruas ke kanan. Jadi ini semua kita pindah ruas ke kanan. Jadi ya, kita pindah ruas ke kiri. Jadi 25M kuadrat ini kita pindah ruas ke kiri menjadi 49M kuadrat dikurangi 25M kuadrat menjadi 24M kuadrat. Sedangkan min 14M ini tetap dan 1. Nah, ini 25 dipindah ruas ke kiri menjadi 1 kurang 25 menjadi min 24 sama dengan 0. Yang di ruas kanan menjadi 0. Nah, sekarang untuk menyederhanakan, ini kedua ruas kita bagi 2 semua menjadi 12M kuadrat kurang 7M kurang 12 sama dengan 0, dibagi 2 semua. Nah, untuk mencari M nya berarti kita faktorkan. Nah, kalian sudah belajar tentang pemfaktoran di bab yang pertama kemarin, itu kita faktorkan, dapatnya 4M tambah 3 kali 3M kurang 4 sama dengan 0. Kalau kalian lupa materi ini, silahkan dibuka kembali catatannya atau diputar lagi video sebelumnya. Nah, cari di channel ini masih ada ya. Nah, di sini berarti ketemunya M sama dengan min 3/4 dan M sama dengan 4/3 ya, karena ini pindah ruas kan jadinya min 3/4, di sini min jadi plus jadi 4/3. Nah, didapatkan M nya yaitu min 3/4 dan 4/3. Kenapa M nya bisa berbeda, bisa dapatkan 2 yang beda? Ya, karena garisnya ada 2. Tentu di sini M yang di sini dengan M yang di sini pasti berbeda. Nah, yang pertama, oke ya, Y sama dengan min 3/4 X plus minus 5 akar 9/16 ditambah 1. Jadi kita pakai M nya yang min 3/4 ini, M nya yang min 3/4. Nah, M nya min 3/4 menjadi, kita masukkan ke rumus ini lagi nih, menjadi Y sama dengan M nya kan ini, M nya kan min 3/4, jadi min 3/4 plus minus R nya 5 akar, nah 3 ini kan M kuadrat nih, berarti min 3/4 dikuadratkan jadinya 9/16 tambah 1. Kemudian Y sama dengan min 3/4 X tetap plus minus 5. Nah, 9/16 ini kan ini ditambah 1 ini ya, tambah 1 itu sebenarnya 16/16 ya kan, 1 itu sama dengan 16/16, sehingga 16/16 ditambah 9/16 jadinya berapa? 9 tambah 16 jadinya 25 ya, jadi 25/16. Nah, 25/16 ini kalau kita akar, 25 diakar jadinya 5, jadinya 5 ini, 16 diakar jadinya 4, jadi dapatnya 5/4 itu dari itu tadi ya, 1 jadikan 16/16 dulu, ditambahkan baru diakar. Nah, ini Bapak agak lebih cepat ini menjelaskannya, jadi 5/4. Nah, jadi terus dilanjut, jadi Y sama dengan tetap min 3/4 plus minus 5 kali 4 jadinya 25/4. Nah, itu kalau M nya min 3/4. Nah, kalau M nya 4/3 ya, kalau M nya 4/3 sama ya caranya, M nya ini diganti 4/3 sehingga 4/3 X plus minus M 5 akar dari 16/9 ditambah 1. 16/9 dari mana? Kan rumusnya M kuadrat nih, M kuadrat berarti M nya ini 4/3, jadi 16/9. 16/9 ditambah 1. Nah, 1 itu berarti kalau di sini penyebutnya 9, 1 itu artinya 9/9.
9/9. Nah, berarti kan 9/9 ditambah 16/9. Jadi 16 tambah 9, 25/9. 25/9 diakar jadinya 5/3. Nah, sehingga Y sama dengan 4/3 X plus minus 5 dikali 5/3. Ini sebenarnya bisa dilanjutkan lagi ya, belum ditulis. Berarti kalau dilanjutkan Y sama dengan 4/3 X plus minus 25/3. Itu ya. Jadi ada 2 persamaan garis singgung. Nah, itulah tadi pembahasan tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Jadi pakai rumus ini, terus mencari M. Setelah ketemu M-nya, balik lagi ke rumus ini, tapi Y dan X-nya nggak usah diganti angka karena namanya persamaan garis, itu berarti nanti hasilnya masih ada Y dan X-nya. Ini ya. Oke. Sekian pembelajaran kita tentang persamaan garis singgung di luar lingkaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.